Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut ajarannya ila yaumiddin. Saya Rohmanur Aziz, dosen Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya sedang ada di Masjid Al-Jabar dalam rangka silaturahim dan sekaligus saya sedang memfasilitasi untuk kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji yang angkatan 27. Pada kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji ini, saya berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta sertifikasi dengan melaksanakan manasik haji di Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah kerjasama antara program studi manajemen haji dan umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Masjid Al-Jabar bisa dilaksanakan. Kita bisa melaksanakan kegiatan manasik haji di Al-Jabar. Ini menjadi sangat istimewa karena selain melaksanakan manasik, peserta juga nanti akan merasakan nikmatnya perjalanan di Galeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki oleh Masjid Al-Jabar. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya ingin juga menyampaikan bahwa program studi manajemen haji dan umroh merupakan program studi yang relatif baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdiri pada tahun 2020 dan dipimpin oleh ketuanya Dr. Haji Asep Iwan Setiawan dan saya sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Prodi ini di PT KIN atau di UIN itu merupakan prodi yang ketiga setelah UIN Wali Songo di Semarang, kemudian yang kedua UIN Makassar, Alauddin Makassar, kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkembangan manajemen haji dan umroh menjadi sangat menarik karena keluaran atau sarjana yang nanti dilahirkan dari prodi ini akan sangat membantu bagi penyelenggaraan haji dan umroh, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Menteri Agama beberapa tempo yang lalu memberikan apresiasi, bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada mahasiswa baru Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Harapan atau ekspektasi dari Menteri Agama sangat besar agar mahasiswa MHU kelak menjadi sarjana sebagai produk didikan, bukan produk dadakan dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Nah, ini akan menjadi sangat diharapkan bagi masyarakat muslim terutama di Indonesia agar penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia akan semakin baik di kemudian hari dengan modal sumber daya manusia yang hasil dari didikan di program studi manajemen haji dan umroh. Maka saya secara pribadi berharap bagi siapapun yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang strata 1 sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi boleh untuk mempelajari bagaimana manajemen haji dan umroh, dan kelak diharapkan anak-anak dari bapak-bapak, ibu-ibu bisa dikuliahkan di manajemen haji dan umroh. Saya kira secara singkat
begitu prodi ini dikembangkan untuk memberikan layanan bagi masyarakat agar penyelenggaraan haji dan umroh bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah. Ada tagline di manajemen haji dan umroh yaitu mabrur. Teman-teman mahasiswa menyebutnya mabrur itu sebagai akronim dari maju, agamis, berdaya saing, responsif, unggul, ramah, unggul, dan responsif. Mohon maaf. Tetapi mabrur secara keseluruhan dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perubahan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lebih baik kecuali surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 indikator yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seseorang yang telah melakukan perjalanan ibadah haji kemudian berpredikat mabrur, yang sikapnya tentu berubah setelah haji atau pasca haji. Yang pertama indikatornya yang disebut dengan haji mabrur yaitu yang disebut dengan it'amut ta'am. It'amut ta'am, memberi makan pada orang-orang yang lapar. Maknanya adalah agar haji mabrur itu haji yang senantiasa memelihara kedermawanannya. Mampu untuk memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan mabrur itu adalah thayyibul kalam, seorang yang komunikatif, yang pandai berkomunikasi. Maknanya seseorang jika dia bicara itu tidak melukai hati orang lain, mendamaikan orang lain, menenteramkan orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Yang ketiga, ciri haji mabrur adalah afsus salam, menebarkan kedamaian atau menebarkan salam. Secara letterlek bisa dipahami afsus salam itu sering mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Itu kan intinya doa, assalamualaikum, itu hakikatnya doa. Tetapi selain itu, secara kontekstual, afsus salam bisa dimaknai sebagai agen peacemaker, agen pembuat kedamaian, sebagai juru damai. Di mana ada konflik, kehadirannya akan memberikan ketentraman, memediasi agar konflik itu selesai. Fenomena haji mabrur itu fenomena perubahan sosial. Maka pantas manajemen haji dan umroh disimpannya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Karena dakwah itu melihat peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena perubahan sosial yang ada di masyarakat. Didorong sedemikian rupa agar perubahan perilaku itu terjadi baik secara individual maupun secara sosial atau secara kolosal. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik atau khair itu adalah harapan atau tujuan dari dakwah Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kehadiran manajemen haji dan umroh di Fakultas Dakwah dan Komunikasi mudah-mudahan menjadi semacam oase bagi masyarakat di Indonesia agar lulusan dari prodi manajemen haji dan umroh memberikan kontribusi yang nyata terutama di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, menghantarkan jemaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilaksanakan di Al-Jabar itu bagian yang tidak terpisahkan antara program studi manajemen haji dan umroh dengan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh bekerja sama dengan Masjid Al-Jabar. Ini membangun kesempurnaan ikhtiar agar penyelenggaraan haji dan umroh di masa yang akan datang jauh lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.